Katapang berdarah, tragedi pembantaian RMS 1950. Sejarah bukan hanya tentang tanggal dan tokoh besar, tapi juga tentang desa kecil yang satu malam dilupakan dunia dan dibasahi darah bangsanya sendiri. Tahun 1950, Maluku belum benar-benar damai sejak Indonesia merdeka. 25 April 1950, separatis Republik Maluku Selatan (RMS) memproklamirkan kemerdekaan dan hendak memisahkan diri dari NKRI. Di sudut kecil Pulau Seram, terdapat sebuah kampung tenang bernama Katapang. Mereka bukan tentara. Kampung Katapang. Mereka bukan tentara. Mereka hanya para pejuang yang selalu tergabung dalam gerakan bela tanah air. Mereka adalah bekas pejuang KNIL, Heho, dan Peta yang memilih berbakti untuk Merah Putih. Karena mereka cinta Merah Putih. Pada 2 Mei 1950, Kepala Kampung Muhammad Nur menerima kabar yang datang dari Jakarta. Pasukan Kuartir 3 Mei akan dikirim untuk pembubaran RMS di Maluku. Mereka akan datang menggunakan kapal perang TNI AL. Kabar itu adalah harapan. Dan Katapang pun bersiap menyambut sang penjaga Republik. Sejak 9 Mei, kampung kecil itu tak tidur. Bersama-sama menangkap ikan, memetik kelapa muda, mengambil sayur dan singkong ala kadanya. Penjagaan malam diperketat. Hari berganti, kapal belum tiba. Kelapa muda yang lama mereka kemudian makan, dan menggantinya, ikan juga diganti. Tapi semangat tetap hidup. Hingga akhirnya 13 Mei 1950, 2 kapal muncul di Cakrawala. KRI Raja Wali, dipimpin Laksamana John Lee, dan KRI Hang Tuah, di bawah pimpinan Mayor Simanjuntak, terlihat lewat di Laut Katapang. Muhammad Noer, kepala kampung yang merupakan salah satu komandan pejuang, seperti yang dijanjikan, mengangkat 2 bendera kecil merah putih dari dalam bambu. Tanda penyambutan rahasia. Teropong di kapal menangkap isyarat itu. Dan masyarakat Katapang bersorak gembira ketika melihat kapal mulai mendekat. Kapal pun sandar di pesisir pantai. Katapang masyarakat bersorai, masyarakat bersukacita dan naik ke kapal, bertukar makanan, bercerita dan tertawa bersama TNI. Karena semangatnya mereka mengambil dan menunjukkan sebuah bendera pemberian Presiden Soekarno kepada para tentara. Bendera dibentangkan dengan bangganya. Tidak tahu bahwa di balik semangat itu, mata-mata RMS sedang mengintai. Mata-mata RMS kemudian melaporkan peristiwa ini ke markas RMS di Piru. Dan malam itu, mereka terlalu lelah untuk berjaga. Subuh belum tiba, tetapi kegelapan sudah membawa maut. Pukul 4 pagi waktu Indonesia Tengah, pasukan RMS bersenjata lengkap menyusup dari belakang kampung. Seorang pemuda Bapak Lausu mendengar suara aneh, lalu berteriak, "Hue ora-ora kampo bangu, ada tukitaka di balaka kampo. Mau bilang anjing buka anjing, mau bilang babi bukan juga babi." Tapi semuanya sudah terlambat. Ia ditangkap, mulutnya disayat hingga ke telinga. Dan pagi itu, tak seekor ayam pun berani berkokok. Yang terdengar hanya rentetan senjata, menggantikan azan subuh. RMS menggeledah rumah-rumah. Mencari bendera merah putih pemberian Presiden Soekarno. Mencari tanda bahwa Katapang setia pada Indonesia. Bila ada bukti, maka semua akan mati. Hari itu, siapa yang lari ditembak, yang melawan ditembak, dan yang mati tidak boleh ditangisi. Yang menangis akan ditembak. Yang bergerak mencurigakan ditembak. Rumah dibakar, pejuang dibunuh, anak-anak ditarik dari pelukan ibunya. Dan ketika darah membanjiri tanah, RMS memerintahkan untuk berpesta. Tidak boleh ada menangis, yang menangis akan mati. "Ambil tipa," kata mereka. "Pukul tipa," kata mereka. "Ayo menari, kalau tidak mau mati," kata mereka. Menari di antara mayat-mayat berserakan, di atas tanah berlumur darah, mereka dipaksa menari. Katapang hari itu bukan lagi kampung, tapi panggung kematian. Yang masih hidup dikumpulkan di tanah lapang dekat pantai. Mata-mata RMS menunjukkan satu persatu pejuang Katapang yang ditunjuk, diseret ke balai desa, disandarkan pada batang kelapa, lalu ditembak. Kalimat terakhir sebelum tembakan hanyalah, "Pesta di kapal Raja Walie, isap rokok eskore, makan biskuiti." Itulah ucapan pasukan RMS saat menyiksa dan membunuh. Beberapa nyawa telah melayang.
Banyak yang sementara disiksa untuk menunggu dieksekusi. Hingga saat itu, salah satu warga, Renhoat, dari Maluku Tenggara, hampir ditembak oleh komandan RMS dari suku yang sama. Dengan nada putus asa, Renhoat berteriak, "Neno mata kita, Mama Beta mati juai." Komandan pun tertegun. Dia terdiam, lalu bertanya, "Kamu siapa? Kamu dari mana?" Dengan suara terbata Renhoat menjawab, B. Beta Renhoat dari Ki." Sang komandan RMS itu terdiam. Ia menyesal dan berkata, "Kenapa Ose tidak bilang dari tadi? Kenapa kamu tidak bilang sejak awal? Di mana lagi orang Katong? Di mana lagi saudara kita?" Ia mencari orang satu suku lagi Farnatubun, tapi Farnatubun sudah mati tertembak. Komandan terdiam, "Beta sukalah, beta pung orang Sumati." Lalu ia memberi perintah, "Hentikan pembantaian. Siapa menembak lagi, dia akan berhadapan dengan saya." Dan senjata pun perlahan terdiam. Katapang sunyi, tapi bukan damai. Sunyi karena tak banyak yang bisa bersuara. Pasukan RMS pergi meninggalkan kampung itu. Mereka menyeret Muhammad Nur, pahlawan kampung, hingga ke Piru. Muhammad Nur lalu dibawa sampai ke pantai Hunimua dan dibunuh di sana. Tahun 1990-an, jenazah Muhammad Nur kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kapaha di Ambon. Hari ini, Katapang tidak lagi sama, tapi luka itu masih tinggal di tanah, masih hidup dalam ingatan. Katapang adalah luka yang belum sembuh. Darah yang tumpah demi merah putih tak boleh dilupakan. Sudah saatnya negara hadir, mengakui dan menghargai perjuangan yang terabaikan. Kepada pemerintah, sejarah ini menanti keadilan dan pengakuan. Karena bangsa besar adalah bangsa yang tak membiarkan air mata pejuangnya mengering tanpa arti. Menghormati para korban pembantaian, Mohammed Noer bin Laambo, Abu Bakar Sangaji, Ahmad Farnatubun, Hamad Lapeka, Arjo Tuban, Ahmad Patisahusiwa, La Jabi, La Ise, Jafar Kapota, Abdurrahman Punggawa, La Hius bin Lasamani, La Pango, Ahmad Umasangaji, La Usu, La Bengki, La Alwi, La Awa. Daun gugur jatuh beku dihilang, gelap pekat menelan terang, surga mereka direnggut paksa.